Bahkan mitosnya berdasarkan salah satu lukisan Pabas yang berjudul Nyi Roro Kidul, ini menimbulkan misteri. Dan para model lukisan Nyi Roro Kidul ini meninggal dunia. Halo guys, balik lagi di Seeker. Kali ini guys, kita akan membahas seorang pelukis asal Indonesia yang karyanya dikenal sampai mancanegara. Namanya Basuki Abdullah, yang akan kita sebut Pabas. Dan Pabas ini selain pintar menggambar, dia juga pintar dalam hal menari. Bahkan dia sering tampil dengan tarian wayang orang sebagai Rahwana atau Hanoman. Gak cuma budaya Jawa di mana ia berasal, ia juga menggemari musik dari para komposer besar seperti Franz Schubert, Beethoven, dan Paganini. Wawasan Basuki sebagai seorang seniman sangatlah luas. Franciscus Saverius Basuki Abdullah dilahirkan di desa Sriwidari, Surakarta, Jawa Tengah, yang pada masa itu masih di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Nah, pada tanggal 27 Januari 1915, tepatnya, lahir dari pasangan Abdullah Suryo Subroto dan Raden Nganten Ngadisah. Kakek Basuki juga merupakan salah satu figur sejarah kebangkitan nasional Indonesia, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, ya Basuki adalah seorang seniman lukis dan juga penari yang merupakan tokoh Mui Indi, yaitu salah satu aliran lukis yang menggambarkan keindahan pemandangan alam. Salah satu aliran yang berkembang sekali di masa Hindia Belanda. Tentunya profesi sang ayah sangat mempengaruhi keahlian Basuki dalam melukis. Jadi waktu Pabas ini umur 4 tahun, dia tuh sudah mulai mengemari dunia seni. Dan dia suka menggambar tokoh-tokoh penting seperti Yesus Kristus, Muhammad Gandhi, dan juga tokoh-tokoh penting yang lainnya. Dan Pabas ini menghabiskan masa sekolah dasarnya itu di Hollands Inland School, yaitu HIS. Adalah sebuah sekolah tingkat dasar pada zaman kolonial yang diperuntukkan bagi pribumi. Dan kemudian dia melanjutkan sekolahnya di sekolah menengah Mulo atau setara dengan SMP. Pada tahun 1933, Pabas itu memperoleh sebuah beasiswa untuk belajar di Akademi Voorbeeldende Kunsten, yaitu Akademi Seni Rupa di Den Haag, Belanda. Pabas menyelesaikan akademinya selama 2 tahun, lebih 2 bulan dengan memperoleh sebuah penghargaan, yaitu Royal International of Art. Dan selanjutnya, ia juga mengikuti sebuah program semacam studi banding nih, kalau zaman sekarang di beberapa sekolah seni rupa di Paris dan di Roma. Karena merasa selama bertahun-tahun hasil karyanya Pabas ini hanya dinikmati oleh orang-orang asing, di tahun 1939, akhirnya Pabas menggelar pameran lukisan keliling di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, hingga Medan. Selama hidupnya, Pak Basuki Abdullah ini menikah sebanyak 4 kali. Pada tahun 1937, ia menikahi Josephine, seorang gadis Belanda yang dinikahinya di Gereja Katolik Den Haag. Nah, dari Josephine, Pabas ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saraswati, yang lahir di tahun 1938. Cuman sayangnya pernikahan Pabas ini dengan Josephine tidak berlangsung lama, dan akhirnya mereka harus berpisah. Pada tahun 1944, Pak Basuki menikah lagi dengan Maya Michelle, seorang penyanyi seriosa mezzo-soprano yang sangat berbakat. Mereka itu bertemu lantaran sama-sama seniman. Hubungan mereka pun juga tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1956 akhirnya mereka pun berpisah. Nah, di tahun 1958, Pabas ini menikah kembali dengan seorang wanita Thailand, namanya Somwang Noi. Dan pernikahan ini pun tidak berlangsung lama. Setelah 2 tahun, mereka pun berpisah. Kisah cinta Pak Basuki berlanjut. Pada tanggal 25 Oktober 1963, Pabas ini kembali menikah dengan seorang wanita Thailand bernama Nataya Narerat dan berlangsung hingga akhir hidupnya. Dari Nataya, Pabas ini dikaruniai seorang putri bernama Sisilia Sidawati. Dan di saat kemerdekaan Indonesia, Pabas ini tuh lagi nggak ada di Indonesia. Dia sama istrinya lagi ke Eropa, yaitu Maya Michelle, dan sedang menggelar pameran di Belanda dan Inggris.
Pada tanggal 6 September, tepatnya di tahun 1948, sewaktu penobatan Ratu Juliana di Amsterdam, Belanda tentunya, diadakan sebuah sayembara lukis nih. Dalam lomba itu, Pak Bas ini berhasil mengalahkan 87 orang pelukis Eropa dan keluar sebagai pemenangnya. Dan pengabdian Pak Bas ini dalam bidang seni lukis semakin nyata ketika dirinya mendapat panggilan untuk melukis raja, kepala-kepala negara, dan mengadakan pameran hasil karya lukisnya di berbagai negara seperti Singapura, Italia, Portugal, Inggris, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Hidup Pak Bas ini memang banyak dihabiskan di luar negeri. Ia berkeliling mengadakan pameran-pameran lukis di berbagai negara. Lebih kurang ada 22 negara yang telah memiliki karya lukis Pak Basuki Abdullah. Pernah juga Pak Bas ini diangkat sebagai pelukis istana kerajaan Thailand dan mendapatkan penghargaan berupa bintang penghargaan Poporo dari Raja Bhumibol Adulyadej. Dan itu tuh sebuah penghargaan tertinggi bagi kerajaan Thailand ya, untuk seorang royal court artist yang memiliki jasa besar kepada pemerintah dan istana. Raja Adulyadej itu berkenan untuk menggantikan sebagian besar lukisan-lukisan yang dipajang di istana itu untuk ditukar sama lukisan-lukisannya karya Pak Basuki. Di istana kerajaan Thailand, Pak Basuki ini melukis beberapa figur-figur penting seperti King Anan Mahidol ke-8, Raja Adulyadej, Ratu Sirikit istrinya, lalu ada Crown Prince Wachilalongkorn, lalu ada Princess Mother atau Ibu Raja. Lukisan-lukisan karya Pak Bas ini banyak menghiasi istana-istana raja seperti Chakli Palace, Chitralada Palace, dan Patina Palace. Dan di tahun 1963, Pak Bas ini turut melukis keluarga Pangeran Norodom Sihanouk di Kamboja. Dan di tahun 1968, Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan juga Imelda Marcos waktu itu berkunjung ke istana Poporo dan Chitralada. Nah, ketika melihat lukisan karya Pak Bas ini, Ibu Imelda ini tampak sekali mengagumnya banget. Terpukau ya? Ya. Nah, sehingga di tahun 77, Pak Bas ini diundang ke Filipina untuk melukis Presiden Ferdinand dan juga Nyonya Imelda Marcos. Lanjut lagi nih, di tahun 1983 Pak Bas ini juga turun melukis Sultan Bolkiah bersama permaisurinya yang berasal dari Brunei Darussalam. Oleh Sultan Bolkiah, ia dijuluki Mr. 20 Million. Dan Pak Bas ini cukup lama tinggal di negeri orang. Ya, selain tinggal di Eropa, beliau juga menetap di Thailand sekitar 13 tahun. Dan akhirnya Pak Bas kembali pulang ke Indonesia. Tetapi sebelum kembali ke Indonesia di tahun 1973, Pak Bas ini sempat menggelar sebuah pameran bertajuk Beautiful Thailand and Indonesia, bertempat di Dusit Thani Hotel dan diresmikan langsung oleh Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit. Lanjut pada tahun 1974, Pak Basuki berangkat pulang ke Indonesia nih. Akhirnya setibanya di Jakarta, oleh Gubernur DKI pada waktu itu, Pak Ali Sadikin, ia ditempatkan di kediaman resmi Gubernur DKI di Jalan Taman Surapati nomor 1 selama 3 bulan. Dan melalui karya-karyanya, Pak Bas ini membagikan nilai-nilai humanisme dan mengangkat latar budaya Indonesia, serta menggalang persahabatan di antara bangsa-bangsa. Pada hari Jumat, tanggal 5 November 1993, ketika itu Pak Basuki tengah membacatkan doa di kamar pribadinya. Seseorang yang diduga rekan dari tukang kebunnya sendiri itu menyusup dan mencoba mencuri koleksi jam tangannya. Setelah terjadi kejar-kejaran di dalam rumahnya itu, Pak Bas dipukul oleh sang pencuri. Ia ditemukan oleh pembantunya dalam posisi tertelungkup. Tangannya masih memegang kacamatanya dan disertai wajah dan kepala yang terluka. Pak Basuki Abdullah wafat pada usia 78 tahun. Dan berita meninggalnya Pak Bas ini menjadi tajuk utama pada masa itu. Jenazah Pak Bas kemudian dikebumikan di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta, bersanding dengan almarhum kakeknya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Dalam surat wasiatnya, Pak Basuki ini menyerahkan rumah beserta sebagian karya dan koleksinya itu untuk negara. Pada tahun 2001, rumah yang pernah ditempati Pak Basuki itu disulap menjadi Museum Basuki Abdullah dengan mempertahankan bentuk asli dari rumahnya. Dan Pak Bas ini dikenal sebagai maestro lukis Indonesia dengan aliran realis dan naturalis. Gaya teknis yang digunakan pun beragam, romantisme hingga seni abstrak. Konon ada satu cerita nih. Jadi dari salah satu karya lukisan Pak Basuki Abdullah yang berupa lukisan seorang wanita cantik membuat presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno yang merupakan teman baiknya Pak Basuki juga, sampai-sampai membuat sang presiden penasaran. Sehingga menanyakan siapa sih model dari lukisan ini. Betul. Jadi kan kalau biasanya melukis lukisan orang, Iya. ada modelnya Betul. nih. Nah, jadi akhirnya sang model pun diperkenalkan oleh Pak Basuki kepada Presiden Soekarno. Sampai akhirnya sang model cantik ini dinikahi oleh Pak Presiden Soekarno. Bahkan mitosnya berdasarkan salah satu lukisan Pak Bas yang berjudul Nyi Roro Kidul ini menimbulkan misteri. Dan para model lukisan Nyi Roro Kidul ini meninggal dunia. Sehingga timbul polemik, bahkan Pak Bas menjadi korbannya juga. Tapi ini bisa jadi juga cocok logi guys. Kita tidak bisa membuktikan secara pasti mengenai cerita misteri ini. Misteri mengenai lukisan Nyi Roro Kidul ini bisa jadi hanya teori konspirasi juga. Ya, betul. Karena tidak bisa dibuktikan, dasarnya juga tidak bisa dipastikan. Ya. Namun kita harus berbangga sebagai warga negara Indonesia terhadap beliau, yaitu Pak Basuki Abdullah, yang sudah mengharumkan nama Indonesia lewat karya-karyanya sehingga dikenal di seluruh dunia. Kalau memang suka dengan cerita kita kali ini, tolong dikasih like-nya. Bantu share juga. Dan juga jangan lupa subscribe, ditekan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.